Salam kemerdekaan. Hatur nuhun, Bu. Bapak Ibu di acara online seminar kita ini ya dengan tema Meta Commerce by Damis. Perkenalkan, nama saya Mediani Kris Eka Putri yang akan memandu acara webinar hari ini dan juga bertindak sebagai moderator. Ya, senang sekali saya bisa hadir dan menyambut Anda semua di siang yang cerah ini. Jadi kalau tadi pagi ya ketemu lagi sama saya, pagi yang cerah dan siang pun masih cerah ya. Alhamdulillah tidak mendung, cuaca bagus untuk hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Selamat datang kepada seluruh peserta ya. Acara ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari pembicara, narasumber kita, ya. Sedangkan sesi kedua adalah sesi tanya jawab, di mana Anda sebagai peserta dapat berpartisipasi untuk menulis pertanyaannya menggunakan fitur chat box. Boleh juga menggunakan fitur raise hand jika Bapak Ibu ingin bertanya secara live atau langsung. Baik, sebelum kita mulai acara pemaparan, marilah kita semua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh Mars Telkom University. Bapak Ibu, kami mohon untuk duduk tegak. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat hadapan bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan bernilai. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat hadapan bersejahtera.
laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Terima kasih Bapak Ibu, saya bisa merasakan ya semangatnya Bapak Ibu ikut bernyanyi gitu ya. Mudah-mudahan sudah makan siang yang cukup, jadi tidak terlalu mengantuk ya, tetap semangat. Oke, acara selanjutnya ya, sebelum pemaparan, saya akan bacakan CV dari narasumber atau pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Adi Prasetyo. Ya, jadi beliau adalah dosen dan juga peneliti di Universitas Telkom, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selama lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi beliau berpengalaman mengajar di program sarjana atau S1 dan juga program yang MM, S2 gitu ya. Jadi membawahi mahasiswa yang membuat skripsi ataupun tesis gitu ya, dan juga sudah membuat lebih dari 20 buku. Wow, gitu ya. Jadi buku tersebut banyak yang berhubungan dengan manajemen dan juga teknologi, karena itu memang core-nya beliau. Nah, kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara dan juga menjadi ahli untuk bidang e-commerce, e-marketing for business, gitu ya. Baik di institusi akademis ataupun di institusi pemerintahan. Nah, untuk education, Bapak Dr. Adi Prasetyo ini menyelesaikan program S1-nya di Universitas Telkom, jadi masih alumni Telkom ya, di Telecommunication Engineering, dan S2-nya MM-nya Magister Management itu di Universitas Tikubank, kemudian menyelesaikan program doktornya di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Nah, di FEB beliau juga mengajar ya sebagai asisten profesor ya, atau jafungnya kita lebih kenal dengan rektor kepala. Kemudian bidang yang diampunya adalah e-commerce dan information business, kemudian digital marketing, artificial intelligence for business, dan juga ICT literacy. Nah, penelitian-penelitian beliau juga sudah sangat banyak. Saya tidak akan sebutkan semuanya, dan barangkali mungkin nanti oleh beliau akan diupdate. Kebetulan data yang saya punya itu dari 2016 sampai dengan 2001. Barangkali yang 2022 sudah ada. Nah, dari yang 2016, publikasinya adalah Analyzing the Impact of Traffic Source on Visit Duration, yaitu di International Journal of Business. Kemudian juga di tahun 2017 ada juga Social Capital and Electronic Word of Mouth, ya EWOM, Effect Toward Online Purchase Intention, di Advanced Science Letters, ya di yang edisi 23 kalau nggak salah ya. Oke, ya betul. Nah, kemudian juga di tahun 2020, beliau menerbitkan Users Expectation and Perception Gap Analysis of Telkom University website with Modified WebQual 4.0 Method, itu di International Journal of Information Science and Management. Kemudian yang 2021 itu adalah paper berjudul Information Security Cultural Differences Among Healthcare Facilities in Indonesia di Helion. Ya, itu hanyalah satu dari sekian banyak gitu ya. Jadi nanti beliau akan mengupdate barangkali yang terbaru atau kemudian yang trending publikasi beliau, seperti itu ya. Saking seperti kereta gitu ya, prestasinya panjang gitu ya. Jadi tidak saya sebutkan semuanya. Baik. Saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, jika sudah selesai materi ataupun di tengah-tengah materi Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan untuk menggunakan fitur chat box, menulis pertanyaannya di situ, ataupun menggunakan fitur raise hand ya untuk bertanya langsung atau secara live. Baik, tanpa kita tunggu lebih lama lagi ya, langsung kita sambut Bapak Dr. Adi Prasetyo. Mengapa Adi? Ya, nuhun Bu Mediani. Hari ini
materinya tentang ini ya, Meta Commerce for Dummies. Share screen. Nah ini, nah Lihat slide-nya nggak banyak, jadi cepat nih ya. Aman. Nah, ini kan saya di Meta Panitia bawain yang meta gitu kan ya. Bingung juga nih meta apa ya. Lihat ini coba meta commerce gitu ya. Kan core saya kan di e-commerce, terus sekarang pengennya di meta-metain gitu. Nah, kita coba lihat nanti meta commerce. Jadi yang saya rencanakan nanti agendanya sedikit ya, cuma meta commerce itu apa, kemudian nanti framework-nya mau seperti apa yang mau dalam delivery materi kali ini, kemudian model bisnis, teknologi, dan meta marketing. Nah, untuk overview-nya, ini istilah meta commerce sih nggak tahu ya. Saya cari-cari ini belum ada definisi yang fix gitu ya. Even metaverse juga kayaknya belum banyak definisi yang fix ya. Tapi kemarin saya sudah nemu di salah satu buku nih, yang di bukunya Matthew Ball ini tentang metaverse. Dia disebutnya metaverse ini adalah a massively scaled and interoperable network of real-time rendered 3D virtual worlds that can be experienced synchronously and persistently by an effectively unlimited number of users with an individual sense operations and with aduh panjang sekali nih ya. Yang ini ada di dunia 3 dimensi gitu ya, yang nanti akan kita jalani, yang nanti menirukan kondisi dunia nyata gitu. Kemudian e-commerce sendiri kalau lihat dari bukunya Loudon ini adalah penggunaan internet ya, web sama mobile apps sama browser untuk melakukan transaksi bisnis. Nah, saja di sini buku-buku e-commerce termasuk yang terbaru tahun 2002 ini belum menyebutkan sama sekali tentang metaverse ya di dalam buku e-commerce ini. Jadi saya pikir saya akan coba pakai framework di buku yang existing, kemudian melihat apakah ada perubahan yang mungkin dibawa oleh metaverse ke dalam framework di pembahasan di buku e-commerce. Nah, jadi e-commerce ini sebelumnya perlu saya sampaikan definisi yang kita gunakan di sini itu bukan definisi yang ada di TV ya. Kalau di TV itu kan kita ngomong e-commerce itu ya langsung asosiasinya ke Tokopedia gitu kan, kemudian ke Bukalapak gitu. Nah, sebenarnya itu adalah definisi yang terlalu sempit untuk e-commerce. Jadi nanti kalau kita lihat Bukalapak, Tokopedia gitu, itu dia hanya salah satu bentuk dari bisnis model yang ada di e-commerce yang namanya market creator. Sebetulnya di luar itu masih banyak. Sehingga cakupan dari e-commerce sebenarnya lebih luas daripada yang sekedar marketplace. Gitu. Nah, jadi framework-nya akan saya coba bahas dalam materi kali ini, itu ada 3 ya. Satu dari sisi bisnis model, nanti kita lihat apakah ada nggak nih model-model bisnis baru yang nantinya mungkin sekarang mungkin sudah ada sebagian, tapi nanti akan makin banyak digunakan gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi teknologi, kemudian ada juga dari sisi marketing. Nah, ini nanti dalam sisi ini saya akan bagikan 3 buah buku ya, dan saya nanti akan ada 3 aktivitas di ini setiap framework ini. Jadi setelah nanti beres bisnis model, nanti saya akan sampaikan sebuah games ya, interaktif gitu. Kalau yang bisnis model nanti game yang standar ya, klasik Kahoot ya, nanti bisa teman-teman gunakan. Kemudian di teknologi nanti kita akan gunakan namanya Tingling, ini udah mulai agak sedikit imersif ya permainannya. Kemudian nanti yang di marketing nanti kita akan gunakan yang namanya escape game yang nanti akan memecahkan semacam misteri gitu. Nanti masing-masing pemenangnya akan nanti dapat sebuah buku. Nah, kita mulai dengan di bisnis model ya. Untuk di bisnis model sendiri, sebetulnya ada selain B2C ada banyak ya. Kalau kita lihat di bukunya Loudon itu ada 6 kategori. B2C hanya salah satunya aja, dan di B2C ini karena saya tampilkan di sini karena ini yang paling sering kita langsung alami gitu ya. Kita benar-benar lakukan sehari-hari gitu. Misalnya e-tailers gitu kan. Ini kan kayak toko retailer yang tapi dibikin online gitu, dari toko online lah gitu kira-kira. Kemudian ada community provider yang menyediakan komunitas-komunitas ya, zaman dulu misalnya kayak apa tuh tuh ya seperti Facebook juga masuk community provider ya.
Kemudian ada juga content provider yang menyediakan informasi-informasi gitu ya. Misalnya kayak kompas.com gitu ya. Kemudian portal ya di mana kita bisa awal-awal masuk ke dalam dunia online itu biasanya lewat portal ya, Yahoo gitu ya, Google search engine juga masuk dalam kategori portal ya. Portal itu ada 3 jenis sebetulnya, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang juga bentuknya search engine. Kemudian ada juga yang namanya transaction broker yang menyediakan untuk membantu kita transaksi ya, misalnya PayPal gitu, yang kemarin diblok terus dibuka lagi, mudah-mudahan tidak diblok lagi. Market creator, nah ini yang biasa kita sebut dengan istilah e-commerce sehari-hari, yang di mana e-commerce ini nanti tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi menyediakan satu platform untuk bertemunya penjual dan pembeli. Yang terakhir adalah service provider, ini sama dengan dalam gitu banyak berkembang ya akan nanti akan terpengaruh gitu. Yang pertama di dalam marketing dan advertising, di mana kita nanti akan coba untuk memberikan layanan ya, layanan yang service provider tadi memberikan layanan untuk memasarkan sesuatu. Ini tentu saja nanti akan sangat berubah ya kondisinya, karena orang ini kan nanti akan masuk ke satu satu tempat yang berbeda, sehingga cara pendekatan dalam marketing dan advertising juga nanti akan berbeda. Ya. Saya jadi ingat nih saya terus terang aja diajak ngomong tentang metaverse ini agak kurang suka ya, karena saya metaverse nggak suka sebetulnya, karena nanti bakal bikin orang tuh jadi makin addicted dengan penggunaan gadget ya dan sebagainya, sehingga nanti kita ada dampak ke arah sosialnya nanti ke luarnya gitu. Tapi kalau ngelihat dari perkembangan selama ini yang kita lihat historical gitu ya, yang namanya orang itu kan makin kesini tuh kan makin interaktif ya. Makanya layanan-layanan yang jalan di atas platform internet ini yang makin banyak digunakan sekarang ini adalah yang makin interaktif gitu. Dulu kita waktu awal kan cuma satu arah ya kan, untuk website gitu kan, satu arah, itu yang pakai kan sedikit gitu kan. Begitu ada berkembang sosial media gitu, di mana orang udah bisa interaksi di sana gitu kan, udah mulai sedikit mengcopy dari kondisi kehidupan sehari-hari, udah mulai makin besar ini minatnya orang. Nanti begitu ini makin banyak interaktif, orang makin imersif gitu, itu nanti kemungkinan besar nanti orang jadi makin suka berada di sana, sehingga nanti khawatirnya malah lupa kehidupan yang nyatanya gitu ya. Dan ini kenapa saya nggak suka ya, tapi saya nggak bisa pungkiri ini menurut hemat saya nanti pasti akan datang ini ya masa-masa untuk metaverse ini. Jadi karena tadi alasannya orang tuh bakal lebih suka sesuatu yang lebih imersif, lebih engage, lebih interaktif gitu, sehingga kedepannya most likely ini akan datang betulan gitu. Sebetulnya sih saya jadi inget dulu ya, waktu mungkin 10 tahun lebih yang lalu tuh, waktu Second Life itu muncul pertama kali, itu sudah nyoba gitu kan, ini emang asik ya. Cuman karena kondisi waktu itu mungkin internetnya belum terlalu cepat gitu kan, computing power di laptop juga belum terlalu bagus, sehingga imersivitas itu belum terlalu seindah sekarang. Kalau udah bandingin game sekarang misalnya Genshin Impact itu ya jauh sekali ya. Tapi paling tidak orang itu sekarang makin addicted. Dan terutama jangan lupa ya, yang nanti menggunakan internet ini akan ganti ya dari eranya saya gitu ke eranya mungkin teman-teman dosen yang lebih muda, nanti terus kan anak muda yang generasi Z, which is mereka ini udah lebih familiar dengan gadget, dan mereka lebih terikat gitu dengan kondisi internet dan layanannya yang memang sekarang makin engaging dan makin imersif. Nah, ini makanya nanti akan butuh pendekatan baru di marketing dan advertising-nya. Apa nanti bisa dipakai gitu kan. Dulu misalnya kita cuma pikir bikin iklan tuh teks doang gitu, terus berubah jadi gambar gitu kan, terus ada video. Nah, nanti di sini di marketing advertising kita bisa mengharapkan membuat layanan iklan yang lebih imersif, 3 dimensi gitu kan, orang bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan iklannya dan sebagainya. Kemudian kedua juga ada virtual produk ya. Ini saya tadinya tuh bingung ya, orang tuh di WhatsApp jualan stiker gitu ya. Telegram juga sekarang udah mulai jualan stiker gitu kan. Nah, terus game-game itu pada jual-jual artefak-artefak digital gitu. Apa laku gitu ya? Tapi ternyata kan memang laku ya. Itu laku ya. Jadi orang tuh mau
membeli produk-produk yang nggak jelas seperti itu. Ini nanti contohnya gimana? Fashion nanti ya. Kita nanti akan kita kan nanti di dunia metaverse ini kan akan punya namanya avatar gitu kan yang mewakili diri kita di sana gitu. Nah, avatar ini kan nanti harus kita dandanin ya kan. Ingat aja lah waktu dulu kita ya maksudnya teman-teman yang mungkin dosen atau yang yang dari wanita gitu mungkin waktu kecil kan seneng ngedadanin boneka ya kan itu sebetulnya kan nggak ada kaitannya dengan kita gitu kan. Boneka itu kan merepresentasikan kita sebetulnya. Kita suka sama dia, kita coba dadanin gitu kan. Nah, ini kira-kira sama seperti itu. Kita nanti akan senang mendandani, ya mohon maaf ya, barangnya nggak jelas gitu ya. Jadi kita nanti ada fashion yang untuk avatar kita, sepatu yang dijual dan sebagainya. Nanti saya akan coba tunjukkan videonya yang terkait sama itu ya di materi yang saya. Kemudian remote work dan ada nggak jual ada ya teman saya juga dulu yang pernah bisnis di TV interaktif digital juga dia cerita emang anak-anak zaman sekarang ini yang gamers itu aja mereka menghabiskan uang tuh bukan juta 2 juta puluhan juta itu untuk ngabisin uang untuk beli produk-produk virtual gitu. Nah nanti kita lihat ke depannya tren ini kayaknya akan tetap jalan ya. Kemudian remote work yang kemarin mungkin sudah sempat dicoba ya di value juga ya bekerja jarak jauh ya ngajar distance learning dan sebagainya. Kemudian training experience ya, kemudian kita bisa berikan training yang lebih imersif gitu kan. Kalau ada perangkat-perangkat baru kita nanti bisa lakukan secara imersif. Kemudian virtual spaces untuk companies bisa berikan tempat eksibisi misalnya ya. Orang nanti company yang ingin menjalankan promo bisa kita sediakan tempat untuk promosi. Dan ini udah mulai dipakai ya di Telio. Kemarin saya kan salah satu pembina UKM ya. Dan nanti pada saat UKM ini besok ini waktu ada penerimaan mahasiswa baru, yang nanti eksibisinya udah mulai menggunakan virtual space. Jadi teman-teman di UKM itu harus mulai menyiapkan video-video atau mungkin kalau perlu sampai objek 3 dimensi untuk ditempatkan di dalam virtual space itu. Nanti ini udah mulai masuk ya, udah mulai datang ke kita. Kemudian entertainment ya, wah, nanti kan mungkin Rosa gitu ya kan di dunia online. Gaming udah nggak usah ditanya ya, ini udah pasti nanti karena entry point-nya sekarang itu untuk metaverse ini memang salah satu adalah gaming gitu ya. Nah kemudian ya saya akan coba tunjukkan sedikit ya tentang bisnis model ini ya. Nah ini saya udah bikin sedikit kayak ilustrasi untuk metaverse ya di dalam ini saya pakainya nih dari Voxel ya. Nah ini nanti kalau kita bisa klik sini kita bisa jalan, kemudian kita bisa saya udah siapkan beberapa materi di sini. Tapi saya akan tunjuk aja di sini ya kalau saya sharingnya nanti malah pada masuk ke sana jadi nggak fokus. Harusnya sih pada masuk ke sana terus kita nanti bareng-bareng belajar di sana gitu. Tapi next time lah mungkin kapan kita lakukan. Tapi ini saya akan tunjukin aja seperti apa ya. Saya mau stop screen dulu. Khawatirnya tadi lupa untuk menyalakan share sound-nya. Nanti khawatir nggak kedengaran. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada ruangan 3 dimensi yang bisa kita buat ya. Kita bisa tempelkan beberapa artefak di sana, video dan sebagainya. Kita bisa jalan di dalamnya. Bagi teman-teman udah bisa main game 3 dimensi, no problem ya. Nah, tapi nanti kita lihat ini implementasi untuk di dunia digital. Ini bisa jalan kita ke sana. Terus langkah kaki bisa kedengaran gitu ya di dalam sana. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang ya. Jadi yang why metaverse is fashion's next gold mine. Tadi saya ceritain virtual goods ini bahkan sampai ke fashion untuk avatarnya, bukan untuk orang kitanya sendiri. Ya, saya jualan untuk kita tetap ada ya, tapi nanti akan ada juga pasar yang seperti ini. Nah, ini contohnya udah mulai ada juga yang menjual fashion untuk avatar di versi online ya. Would you buy clothes that don't exist? And how much would you be willing to pay? Bu Mediane kedengaran nggak ya suaranya ya? Kedengeran tapi kecil, Pak. Sama Pak, terdengar tapi kecil.
art is ferocious to sell 620 pairs of virtual sneakers, generating a total of $3.1 million Udah jelas, Pak. in less than 5 minutes. We're not looking at the fashion history to be inspired. We're looking at gaming, anime, sci-fi movies. That's our reference points. Entrepreneurs in this space say that one day, virtual fashion will become ubiquitous. The first step is understanding how the blurring of physical and digital worlds will change our definition of what's real. We have one consciousness, right? I mean, I can read Twitter and get pissed off. I don't get digital pissed off. We kind of need to let go of this notion of kind of, oh, that's digital, this is physical. We've all been increasingly living in something called the metaverse. The metaverse is nothing but the internet breaking kind of free from that two-dimensional barrier into this three-dimensional environment. And then when it starts blurring more and more with our daily life and our daily life becomes enhanced, then that's what we see as the metaverse. If it sounds a bit like science fiction to you, then you're on the right track. The dematerialization of fashion is here, and it's going to change the fashion business as we know it. What we wear says a lot about who we are. Yet fashion is also a $2.5 trillion global industry that touches everyone on Earth. I'm Imran Ahmed. I first started trying to make sense of the fashion business 15 years ago, as it was being transformed by technology, globalization, and shifting consumer values. Now I'm on a journey to see how fashion is recalibrating amid the pandemic to balance profit with purpose. This is the Business of Fashion show. Join me to see how fashion shapes business, culture, and identity, and to meet the people forging fashion's future. Ya, jadi nanti saya akan share aja linknya ya untuk teman-teman nanti kalau pengen lihat. Tapi intinya bisnis fashion untuk digital itu sudah ada dan sudah mulai menghasilkan uang gitu ya di sana. Kemudian saya akan lanjut ke materinya dulu. Oke. Nah, kita tadi sampai di bisnis model ya. Nah, ini yang pertama kita coba untuk kau dulu ya. Tadi kita udah review dulu ya, ada beberapa cara ya. Ada overview-nya, e-commerce itu apa ya, metaverse itu apa. Kemudian saya pakai 3 framework ya, bisnis model, marketing, sama teknologi. Kemudian ada beberapa bisnis model yang tadi saya ceritain, ada retailers, community provider, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa bisnis opportunity yang tadi baru kita pelajari bersama ya. Nah, saya akan coba sampaikan Kahoot-nya dulu ya ke teman-teman. Kalau ada yang mau ikut silakan. Kalau nanti ternyata nggak diikut, alhamdulillah. Jadi saya bisa menghemat 1 buku ya. Setelah masuk ke Kahoot IT, kemudian masukkan masukkan pin ini ya. Saya tunggu 5 menit aja ya. Kalau ternyata nggak ada yang ikut, 2 menit aja kayaknya ya. Kalau nanti nggak ada yang berminat join ya, saya skip. Nggak usah pakai nama asli ya, pakai nama samaran aja. Nanti kalau menang baru ngaku namanya siapa. Yang pertama ini ya bukunya yang saya sampaikan, e-commerce dan IT business. Prof Adi, selamat datang Prof. Moderator boleh ikut ya Pak ya? Kayaknya boleh ikut tapi hadiahnya nggak tahu. Boleh dong. Ini tergantung panitia lah. Boleh. Ya, kalau panitia bilang boleh ya boleh. Panitia yang lain nggak boleh kok.
pemainnya silakan masuk ke kahoot.it. Kemudian nanti Udah masuk mau nyaingin Prof Adi. Kahoot IT, kemudian baik kita mulai ya. Jamesnya. Pertanyaannya cuma ada 5 ya, atau 4 ya, lupa. Oh 5 ya. Dari berbagai ada 3 ya kan? Ada bisnis model, teknologi sama marketing ya. Berarti kan yang ethical ya. Oke, next. Sementara Pikachu nih, nggak tahu sih Pikachu yang mana ya. Ini definisi apa nih? Internet. Tadi nggak hanya e-commerce itu sebenarnya lebih luas ya daripada hanya sekedar creator atau Nah, ini definisi dari e-commerce ya tadi ya. Next, masih Pikachu, ini Prof Adi nih. Wah, saya kalau menang sendiri dapat sendiri saya kurang bagus ya nanti. Nampak dari dunia lain. Yang menyukai retailer nih. Loh, ini nyetel timernya kelamaan sekali nih. Waduh. Gimana nih? Rosa malah minta 1 jam tuh Pak waktunya. Iya, tadi harusnya Mas 10 detik aja ya, jangan 3 menit gini. Itu pertanyaan dikit nggak apa-apa Pak. Ya. Oke, next. Wah, Prof Adi ini lagi terbakar asmara nih. Wah, ini lama sekali ya. Skip aja Pak ya. Wah, ini salah setting kayaknya. Biasanya 20 detik otomatis nih kok jadi 190. Namanya biar agak cepat saya skip aja ya. Next. Masih Pikachu ya. Kayaknya nih terakhir nih. Perlu ada salah satu promise dalam metaverse. Salah. Bener ya. Oke, podiumnya
Baik, untuk Pikachu, mohon dituliskan nama aslinya di grup chat ya. Ayo mengaku dengan ID Ya, aku Pikachu. Pikachu. Jadi Silakan kawasan. ditulis di chat ini. Maka ditunggu yang Pikachu. Yusuf Akbar ya. Yusuf Akbar. Boleh minta ininya nggak, apa nomor HP-nya nih? Yusuf Akbar Khairullah ya. Bisa ditulis nomor HP-nya Pak Yusuf. Ya, emang nggak boleh di chat box. Atau mau directly ke chat box-nya ke Pak Adi juga boleh. Ya, boleh kalau Barangkali ini, malu gitu. kalau rahasia nomor HP-nya gitu ya. Kan saya harus nanya alamatnya soalnya. Iya. Oke, selamat ya untuk Pak Yusuf Pak ditunggu nomor Yusuf HP-nya ya Pak Akbar ya. Khairullah. Iya. Oke, saya akan lanjutkan dulu ke. Hawaii. Oke, udah ada ya. Oke, Foto sip. dulu. Ya, sudah ada nomor teleponnya. Oke, nanti akan dihubungi sama panitia itu saya Pak ya. Kemudian next kita akan lanjutkan ke yang teknologi ya, secara teknologi seperti apa. Nah, di teknologi ini ada unique features di e-commerce namanya ya. Ada ubiquity, global reach, ada universal standard dan sebagainya. Ubiquity itu anywhere and anytime gitu ya. Global reach tahu lah ya. Jadi bisa menjangkau seluruh dunia. Standar universal itu berarti standarnya tunggal. Pakai TCP/IP. Richness. Nah, ini menarik ya richness ini ya. Karena richness ini artinya kita tuh bisa menyampaikan informasi ke customer kita tuh dengan menggunakan beberapa media ya, bisa gambar, bisa bisa teks, bisa suara gitu. Nanti di dalam metaverse ini kan ada tambahan lagi bentuknya bisa berbentuk yang tiga dimensi ya, objek-objek tiga dimensi dan sebagainya. Kemudian interactivity, wah ini udah jelas ya, sangat terpengaruh. Yang tadinya tuh kita hanya bisa ketemu online pakai video call kayak gini, nanti kita bisa ketemu menggunakan avatar kita yang dalam dunia tiga dimensi. Bisa bersentuhan langsung dengan produknya, bisa berinteraksi sama produknya dan sebagainya. Kemudian information density, informasi yang ada di internet itu sekarang banyak sekali dan bisa didapatkan secara murah ya, efisien. Kemudian juga resensinya, akurasi dan timelingnya itu lebih bagus dibanding sebelumnya. Personalization, customization, apalagi ya. Jadi makin banyak variasinya, nanti kita avatar bisa kita otak-atik ya. Sekarang kan personalisasinya yang kita terbatas. Kemudian sosial teknologi ini juga bisa dipengaruhi oleh juga metaverse-nya. Gitu. Nah, kemudian untuk teknologi sendiri yang akan berpengaruh terhadap metaverse ini paling tidak ada ini ya. Sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi saya akan coba sampaikan ini aja. Itu artificial intelligence, kemudian 3D modeling, kemudian AR, VR, sama spatial computing, kemudian juga ada 5G dan juga cloud service-nya. AI ini artificial intelligence ini sangat berguna nanti pada saat memberikan interaksi online ya. Salah satunya misalnya pada saat kita menyiapkan menjaga toko di dalam toko virtual kita di metaverse itu. Nanti di sana kita bisa siapkan. Kalau sekarang mungkin kayak chat kayak layanan chat tapi yang intelligence ya, yang berbasis AI. Tapi nanti di sini akan ada yang bentuknya avatar gitu. Nah, 3D modeling nanti akan bisa bantu kita untuk memodelkan yang tadi disebutkan di video yang sebelumnya itu kan ada dematerialisasi. Jadi bentuk-bentuk objek yang ada sekarang di dunia nyata itu nanti bisa dibentukkan, dimasukkan ke dalam metaverse dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian teknologi yang lain yaitu augmented reality ya, virtual reality dan juga spatial computing. Kalau AR ini kan naruh benda virtual ke dunia nyata gitu kan, kayak apa tuh Pokemon Go gitu ya. Kemudian VR ini sebaliknya ya, kita mencoba masuk ke dalam sebuah dunia benar-benar virtual. Kemudian nanti di sana kita bisa berinteraksi dengan barang yang ada di sana. Nah, kalau spatial computing ini mirip kayak mixed reality tapi dia lebih advance gitu ya. MR ini gabungan antara AR sama VR tapi dia lebih interaksinya lebih tinggi gitu. Kita bisa mengubah bentuknya gitu ya, bisa geser-geser dan sebagainya. Ini spatial computing.
5G juga perlu ya. Karena apa? Karena nanti pada saat kita menggunakan layanan metaverse ini pasti bandwidth-nya itu lebih tinggi. Sehingga kalau kita menggunakan yang sekarang ini jadi terasa lama untuk loading-nya. Kemudian juga cloud service ya pasti diperlukan karena sekarang apapun termasuk AI-nya juga pasti akan berbasis cloud service gitu. Nah, kemudian saya akan coba sedikit bawa ke dunia yang tadi lagi ya. Yang menceritakan tentang ini beberapa teknologi lain ya yang menarik ya. Ini contohnya nih ya, selain yang tadi disebutkan, ini ada kan pengennya itu nanti pada saat di metaverse itu kan rasanya itu benar-benar mirip seolah-olah pengalaman itu kayak dunia nyata gitu. Ini ada yang namanya apa ya? Likable mesin. Jadi kita bisa merasakan apa? Ada orang yang meriset terus bisa mengirimkan rasa melalui mesin ini gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang lain kalau kita tadi pakai VR sama AR gitu ya. Di sana kan kita menggunakan visual ya untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Nah, nanti di sana ini saya lihat sih mungkin Neuralink yang dikembangkan sama perusahaannya Elon Musk ini juga nanti akan bisa memperparah keadaan ya. Kenapa? Karena nanti sensornya itu langsung dimasukkan ke dalam kepala gitu, langsung interaksi dengan brain kita. Kita nggak usah ngomong masalah etikanya dulu ya, tapi saya melihat ini sebagai salah satu kemungkinan ya untuk menjadi teknologi yang nanti akan berkembang pada saat metaverse. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah video yang sebenarnya agak panjang, saya nanti akan putarkan sebentar aja, yang menunjukkan Microsoft HoloLens ya, yang menggunakan spatial computing. Kita akan coba lihat ya. Today, I get to show you something very special. It's something we've been looking forward to for many years. When we set out to build HoloLens 2, we wanted to create something that you didn't need to learn how to use. You should just know it. And we call this instinctual interaction. Let me show you. Now, as Alex mentioned, the HoloLens 2 is very comfortable. It fits just like a hat. And the only thing that's even more effortless is how I'm automatically signed in. With Windows Hello and iOS authentication, the HoloLens 2 is actually signing me in as I put on my device. Now, not only does the HoloLens 2 recognize me, it also recognizes my hands. Look at this. Fully articulated hand tracking. And as I move my hands around, the HoloLens 2 is actually calibrating to my unique hand size. And of course, not only does the HoloLens 2 recognize me and my hands, dia juga bisa it also mengenali sekitarnya. recognizes the world. Jadi dia udah spesial, jadi spatial itu bisa melihat Welcome to my mixed sekitarnya, dia reality akan home. scan. This is the place where I have all the Kemudian apps nanti and bisa content that I use every day. Let's check some of them out. mengenali benda. Jadi misalnya I've ada seen meja, many kita people taruh put barang on di atas HoloLens meja for itu the first bisa. time, and the first thing people spatial do when they computing. put on the device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now you can. Look at the way that the holograms are responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Or I can rotate it. Or move it. That's right. We are touching holograms. This is an app I've got called Spatial. Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use two hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. Ya, jadi itu contohnya ya. Bahkan sekarang ini saya lihat sudah mulai berkembang juga aplikasi-aplikasi yang cukup menggunakan kamera laptop biasa. Ini saya akan tunjukin contohnya satu ya. Aplikasi yang menggunakan kamera biasa untuk mengenali gestur kita gitu. Cuman ini saya harus matiin dulu kameranya karena akan digunakan untuk aplikasi tersebut. Saya stop dulu ya kameranya. Saya akan jalankan aplikasinya. Nanti kita akan lihat. Oke, saya akan pakai trial aja ya biar nggak usah ini. Nah, ini adalah avatarnya. Kemudian di sini nanti kamera ini akan menangkap apa yang saya lakukan. Saya lepas kacamata aja biar bisa kelihatan. Nah, nanti bisa kelihatan avatarnya di sebelah sini nih ngikutin ya. Jadi mata saya kedip-kedip dia ngikutin, omongan juga dia ngikutin. Bahkan sampai gerakan tangan pun saya bisa lakukan seperti ini gitu kan. Dia bisa mengenali gerakan jari kita 1, 2, 3 dan seterusnya menuju ke seorang gitu. Bahkan surat lakiut gitu ya. Nah, gitu.
Ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan kamera laptop biasa gitu. Tadi kan kita butuh HoloLens ya. Jadi buat saya ini sangat menarik karena nanti kedepannya mungkin kita mungkin nggak perlu lagi merasakan menggunakan apa tuh lens-lens yang rumit tadi ya. Mudah-mudahan karena itu kan terus terang aja nanti akan bikin masalah juga. Nanti saya sampaikan di challenge-nya ya, masalahnya yang mungkin terjadi karena yang mungkin terjadi karena metaverse gitu ya. Nah, ini contoh dari yang bisa kita lakukan ya untuk perkembangan yang sekarang. Bahkan ada juga aplikasi yang bisa menggunakan full body motion tracking ya, misalnya deep motion gitu, dia bisa membantu kita untuk seluruh tubuh kita ini bisa simulasikan. Ini sangat menarik. Nah, terus untuk feedback-nya ya kan, ini kan kita udah bisa berinteraksi dengan barangnya ya kan, kita bisa menyentuhnya, bisa memperbesar gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Google Teachable Machine, kita juga hampir bisa melakukan yang mirip dengan yang di itu ya. Yang mana ya yang cocok ya, Teachable Snake. Oh sorry ya, bukan di sini. Jadi kita di sini bisa menggunakan. Nanti kalau teman-teman pengen nyoba sendiri di mana di rumah ya, coba aja Teachable Machine ini. Nanti kita bisa mencoba mengenali image ya dengan menggunakan image project atau suara atau pose ya. Jadi dia bisa mengenali pose kita dengan menggunakan cuma pakai web browser aja untuk menggunakan ini. Nah itu untuk kita bagaimana berinteraksi dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah feedbacknya gimana gitu kan. Misalnya kita main game, kita bisa mukul, tapi kalau dipukul nggak kerasa gitu kan, kurang asik ya. Nah ini saya lihat ada yang menarik juga nih, perkembangannya namanya ini ya, Tesla Suite ya. Ini jadi di Tesla Suite ini kita bisa pakai baju yang nanti di dalam itu banyak vibratornya yang nanti bergetar-getar saya dengan dialami di dunia virtualnya gitu ya. So what does it do? First of all, it's nothing to do with Tesla motors. It's actually a two-piece suit that uses electrostimulation systems to create sensations on the skin, or cause muscle contractions, like when I hold my arm out and it comes flying back towards me involuntarily. See, we can actually manipulate the muscles. I didn't do that. The Tesla suit has 68 haptic points on the body, so I can feel the force of playing a game in VR. Or train Nanti my kalau misalnya muscles. kita ketembak atau kepukul, kerasa juga gitu ya. Nah ini nanti bakal pengalamannya jadi makin realistis gitu. Jadi teknologi yang saya pikir nanti akan cukup banyak berperan ya ke depannya, selain yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi ada 3G, ada 5G, ada yang ada AR, VR, ya, kemudian spatial computing, kemudian ada juga AI ya, ada juga Neuralink ya yang masuk yang ke otak, udah serem banget ya. Kemudian ada yang terkait sama baju ini ya, kemudian juga yang Microsoft HoloLens ya untuk spatial computing. Sekarang kita akan coba games yang kedua ya. Game yang kedua ini sama dianya buku ya. Di sini nanti saya akan saya akan kirim sebuah link di Zoom ya, mudah-mudahan bisa diketik ya, diklik. Kemudian nanti Zoom, nanti di sini kita akan dibawa ke sebuah tempat gitu, yang nanti kita akan tugasnya adalah mencari petunjuk di sana gitu ya. Petunjuk ini nanti bentuknya kayak gini kira-kira ya, klip. Nanti kalau diklik dia akan muncul Oh ini saya pakai Burj Khalifa ya.
Nah, nanti di sini ada petunjuknya. Misalnya kayak apa ya? Nah, di atas ini ada. Jadi nanti akan berpendar gitu. Kalau diklik nanti dia akan muncul petunjuknya. Ada 4 buah yang saya sembunyikan di sini. Nanti yang berhasil menemukan semua dan menuliskan huruf-hurufnya dengan urutan yang benar, nanti silahkan dituliskan di chat ya. Saya akan taruh di chat room-nya. Jangan ketinggalan Ibu Ratih. Tadi katanya mau ketinggalan yang Kahoot. Mangga, Ya, silakan. join di jam 2. Ini ada apa? Linknya bisa diklik, nanti akan dibawa ke ini Burj Khalifa ya. Nanti kemudian silakan dituliskan jawabannya yang terakhir ya. Ngomongnya benar Burj Khalifa nggak ya? Burju. Belum ada yang menuliskan jawabannya nih? Maka masih ditunggu. Lama masuknya ya, berarti mungkin harus ganti laptop atau ganti koneksi internet. Coba dipelotot coba Bu Ola, siapa tahu lebih cepat. Udah masuk, terus Ya, ini bisa diputar 3 dimensi, ke atas, ke bawah, dan sebagainya, untuk mencari petunjuknya. Ada 4 petunjuk yang saya taruh di sana, ada 4 clue, silakan dicari semuanya, kemudian dijawab ya. Clue-nya itu dia berpendar-pendar kayak gini loh. Nah, ini ada kayak di ujungnya Burj Khalifa ini kan ada. Ini kalau diklik nanti bisa keluar gitu kan. Misalnya dia nama gedungnya apa nih gitu kan. Ambil huruf pertama dari nama gedung tertinggi. Misalnya di sini disimpan kata-katanya adalah hurufnya B, simpan B gitu kan. Nanti lanjutkan lagi dengan clue yang lain. Ayo Pak Osa sudah sampai clue yang mana nih? Ke berapa? Kok Osa ada ya? Sementara yang jawab ini baru Bu Ola ya, lama masuknya ini belum ada yang jawab. Udah dapat 3, satu lagi. Iya ya, lihat ke atas ke bawah jangan lupa ya. Udah. Horizontal. Mana sih di dalam laut? Di laut, sungai juga nggak ada. 4 kan Pak Adi? 4, tapi hurufnya cuma 3 ya. Oh udah dong kalau gitu. Terus di chat. Udah jawabannya. Udah tuh Bu Ratih udah submit. Ya, unique features-nya ada 8 ya. Ini ya. Bu Aldila ya, Bu Dila juga sudah submit jawabannya. BBN, BNU. Ya, kemudian menyusul Bu Nora ya. Nih ada yang beda-beda soal jawabannya. Iya. Ini belum ada ya. Oh, Pak Osa juga udah, tapi beda lagi. Clue-nya ada 3 atau ada 4 ya?
4, tapi yang isinya yang satu tuh cara untuk mengurutkannya aja. Ini kan misalnya di sini fitur unik teknologi e-commerce, ambil dulu pertama dari fitur e-commerce semakin meningkat dalam metaverse, ini clue-nya VT gitu kan. Ini kan VT-nya ini kan ada di sini kan pasti kan ini fiturnya itu kan. Nah, mana yang belakangnya pakai VT? Oke, udah ya. Ini kayaknya udah ketemu ya. Yang pertama Makin panas, ini makin bola ya. panas. Beda 1 detik ya dengan Pak Fahmi ya. Iya. Baik, jadi yang oh iya, oke ya. Jadi tadi mestinya udah ketemu jawabannya semua ya. Yang di sini adalah hurufnya B dari Burj Khalifa, kemudian di sini adalah salah satu dari interactivity ya, sehingga pakainya I. Kemudian di sini ada lagi apa cara mengurutkannya, dan yang terakhir ada di kaki ya. Di sini. Ambil dari teknologi yang antarmuka. Ini ada Neuralink tadi yang disebutkan ya, jadi N. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang pertama ini Bu Nora ya, di N. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya yang terakhir ya, tentang marketingnya. Nah, di marketingnya ini ada beberapa hal yang mungkin bisa ya. Ini kan karena belum ada yang real benar-benar metaverse yang seperti yang kita harapkan ya. Sehingga saya lihat riset-riset tentang metaverse yang ada itu sekarang lebih banyak menggunakan riset-riset yang terkait sama virtual reality gitu, augmented reality untuk mendekati gitu, sehingga pengalamannya kan kira-kira akan mirip gitu. Nah, tapi ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan ya, misalnya paralel metaverse marketing gitu. Jadi di strategi paralel ini kita mencoba untuk menyamakan event yang kita lakukan secara online dengan offline gitu, sehingga orang itu bisa merasakan berada di satu tempat baik online maupun baik di metaverse maupun di dunia nyata. Kemudian experience yang imersif ya, memberikan pengalaman supaya mereka ini lebih merasa terlibat, bisa lebih tenggelam ke dalamnya, bisa ikut berinteraksi dengan intens dengan artefak maupun dengan para peserta yang lainnya. Ini sangat penting. Collectibles ya, ini juga ini NFT ini juga termasuk yang saya juga nggak suka ya. Tapi ini sepertinya nanti ke depan mungkin akan juga bisa jadi salah satu yang bisa dijual juga di sana ya, collectibles, sehingga orang nanti akan suka mengoleksi produk collectibles dari produk kita. Terus engage ya, existing community, sehingga pada saat kita masuk, ini sama sebenarnya strateginya dengan sosial media marketing yang sekarang ya, di mana kita bisa memanfaatkan influencer yang sudah bermain di sana untuk untuk masuk ke dalam sebuah komunitas. Karena nanti di dalam metaverse ini sama ya, di sana isinya juga ada komunitas-komunitas yang terbentuk ya. Nanti kita perlu menggunakan di sana. Nah, ini saya ada yang menarik ya, ada namanya Viverse ini, biar nanti kalau tadi kan di yang saya sampaikan di sini ini kan pengalamannya kan masih belum terlalu ini ya, belum terlalu imersif. Nah, interaksi dengan benda-benda di dalam juga nggak terlalu tinggi. Nah, kalau yang ada di mana di Viverse ini udah lebih lumayan ya. Saya akan coba tunjukkan di sini. Ini kenapa nanti yang namanya apa? Kalau ada yang mau masuk nih, saya klik link, sampaikan linknya di sini ya, contohnya ya. Nanti masuk sebagai guest aja, jangan as guest gitu. Nanti tulis nama bebas, milih avatarnya. Nanti kita bisa ketemu di sana untuk melihat dan mencoba berinteraksi dengan alat-alat yang ada di sana. Ini jualan pet kalau nggak salah ya. Nah, kayak gini, kondisi di metaverse yang ada di mana? Viverse ini, kita bisa jalan ke depan sana ya tadi ya. Kalau teman-teman bisa dengarkan nanti sebetulnya suaranya juga nanti berubah ya. Kalau yang lagi ribut di kanan itu kanan, ini di kiri gitu ya. Spasial soundnya itu juga terasa. Nanti kita bisa lakukan interaksi dengan di sini. Misalnya kita pengen lihat ini anjing ini apa, kita bisa ketik di sini. Nanti akan muncul. Nanti kita lihat teksnya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini biasanya pengalaman yang ini adalah pengalaman yang masih jauh daripada
metaverse yang sesungguhnya. Tapi paling nggak ini bisa memberikan gambaran ya. Nanti di metaverse sesungguhnya kan kita benar-benar akan interaksi benar-benar kita pakai tangan gitu, pakai kaki dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman masuk juga ke link yang sama ini, nanti kita akan bisa ketemu di sini ya, dan kita juga melakukan chat. Contohnya saya misalnya buka satu lagi di mana di incognito saya, dia akan masuk ke sana. Nanti ya saya akan lebih jelas lagi. Avatar saya akan pilih yang warna biru aja nih ya, biar kelihatan beda. Kemudian namanya tes avatar. Nanti kita akan masuk ke mana? Ke ruangan yang sama dengan tadi. Oke, di sini udah ada label juga ya. Nah ini kalau koneksi internetnya agak lambat, yang keluar nanti kayak gini ya. Jadi apa? Kotak-kotak ini akan lama loadingnya. Sehingga tadi saya bilang apa? Yang namanya 5G ini nanti akan terhubung ke perangkat itu, nanti akan dari kita untuk. Nanti kita lihat juga apa? Teman-teman yang lain ya masuk ke sini kan dapat yang lain juga. Banyak yang masuk juga ya, ada Mastah. Nanti kita bisa interaksi di sini dengan teman-teman kami. Artefak yang ada di sini ya, video, produk-produk anjingnya. Dan tentunya 3 dimensi. Makanya tadi salah satu teknologi yang penting adalah 3D modelingnya. Jadi kita bisa bantu modelingnya untuk produk yang kita jual. Nanti di sini kita bisa chat ya di sini ya. Kita bisa berbicara dengan teman-teman, dan kalau kita mikrofonnya dinyalakan juga bisa sedikit dengan teman-teman yang ada di sana. Cuman nanti terlalu crowded, jadi saya akan akhiri dulu ya. Nah itu sekilas tentang mungkin marketing itu seperti apa ya. Dan yang terakhir adalah tentang challenges-nya ya. Satu, alatnya sekarang masih mahal kan. Nanti mestinya kalau udah makin banyak dijual, nanti ongkos produksi akan turun sehingga nanti akan lebih murah. Sehingga ini masih jadi barrier untuk sekarang ya. Kemudian attention ini yang saya juga makanya juga kurang suka ya, salah saya attention, kita jadi terdistract dari dunia nyatanya ke dalam sana gitu, dalam dunia yang virtual ini. Sekarang juga kan kalau kita pakai Google Maps gitu, dia udah bisa menggunakan augmented reality di sana. Itu kan juga sebenarnya agak bahaya juga ya kalau kita sambil jalan kaki di trotoar itu nyebrang jalan atau ada mobil lain, kalau kita fokus juga bahaya. Privacy ya, kalau privacy ini isunya sama dengan kita alami sekarang, cuman lebih parah gitu, karena nanti kan yang di track sama softwarenya tadi kan, kalau sekarang kan kata-kata kita di track gitu kan, kita pindah dari titik sini ke titik sana itu di track. Di sana AI berperan ya untuk mencoba menerjemahkan sentimennya apa, kita ngomong tentang apa. Nah nanti di dalam dunia metaverse ini yang lebih parahnya atau karena ekspresi kita juga disimpan sama dia gitu. Kayak tadi kan saya waktu memberikan simulasinya tentang bagaimana kamera laptop bisa menirukan, menangkap ekspresi saya dan kemudian diterapkan di avatarnya, itu nanti mau nggak mau software itu harus bisa menangkap ekspresinya gitu, sehingga hampir semua aspek kehidupan kita itu nanti akan ditangkap, apalagi udah menggunakan yang full body motion tracking gitu kan, motion capture, ngomongannya udah ditangkap, gerakannya ditangkap ya, kata-katanya juga semuanya, ditulisannya udah ditangkap ya. Dari sana mungkin emosinya segala macam nanti bisa diekstrak. Jadi ini nanti yang akan jadi problem. Sehingga nanti masuknya ke dalam privasinya. Kita akan makin
terlanggar privasinya. Hal juga sama ya, ini beberapa user yang menggunakan headsetnya itu dia merasa melaporkan kalau kurang mengalami dizziness gitu ya, nausea dan sebagainya, juga nanti perlu diakses juga. Terus harassment ya, sexual harassment juga problem di sana, karena waktu dulu muncul metaverse pertama langsung ada laporan kan bahwa ada seorang wanita yang di harass di sana. Nah itu untuk materi hari ini. Terakhir kita akan main game sedikit tentang escape game ya. Di sini nanti gamenya bentuknya seperti ini nih. Nanti kalau udah zamannya metaverse mungkin akan lebih menarik ya gamenya. Kalau sekarang sih ya baru kayak gini aja. Nanti ada tujuannya itu teman-teman ada melakukan breakout dari sini ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti ada beberapa action yang harus dilakukan. Nanti kalau sudah sampai di ujung, sudah berhasil keluar, nanti akan ada petunjuk harus menuliskan apa di dalam chatnya. Saya akan share linknya di sini di chat. Maka kalau ada yang mau ikut, langsung aja kalau udah masuk kita klik mulai. Kemudian nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Memang nggak Bapak Ibu untuk mencoba. Ini untuk game yang ketiga ya Pak Adi ya? Ya, kali ini bukunya agak beda ya. Ini yang mana nih yang baru ya, yang konsep buku konsep dasar itu gelap. Ya agak blur. Oh ya lumayan lah. Oke, konsep dasar dari apa tuh tulisannya? Ya ini agak lebih tebal dari yang tadi ya, 3 kali lipat. Konsep dasar e-commerce. Jadi yang pertama kali bisa menuliskan kata-kata yang tepat di chat ini, nanti dia yang dapat. Saya tunggu 5 menit ya. Kalau nggak ada yang berhasil ya sudahlah. Di sini tinggal klik lanjutkan gitu kan. Nanti ada pertanyaannya. Yang ini ada 4 ya. Ada 4 misi yang harus dilakukan. Misi 1 sampai misi 4. Tapi yang misi lainnya masih di lock. Ini nanti akan bisa terbuka kalau kita sudah menyelesaikan misi yang pertama. Misi pertama nanti otomatis akan ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Kemudian harus ini contohnya ya. Tadi kan ada beberapa strategi marketing di metaverse gitu kan. Ini kan tadi saya sebutkannya ada 4 ya di sini ya. Paralel, imersif, collectible, sama engage. Ya oke, udah ada ya dapat ya. Jadi yang terakhir ini yang dapat Bu Ratih ya. Yeay. Selamat ya Ibu, akhirnya dapat juga. Cepat sekali ya ini ya. Belum sampai 5 menit. Iya, yeay. Selamat pada Bu Ratih ya. Jadi pemenang hari ini ada Pak Yusuf, kemudian Bu Nora dan Bu Ratih ya. Betul. Oke, kesimpulannya jadi tadi kita udah membahas tentang business opportunity-nya ya di dalam metaverse. Kemudian teknologi apa yang nanti kira-kira akan berperan di dalam metaverse. Sebenarnya nggak cuma itu ya. Nanti silakan kalau ada yang punya ide apalagi yang perlu dimasukkan, maka disampaikan aja di dalam sesi diskusi. Kemudian marketing approach baru yang akan bisa dilakukan seperti apa ya. Ini saya tidak against atau supporting metaverse, tapi menyampaikan seobjektif mungkin aja. Oke, mangga yang berikutnya udah selesai, saya kembalikan kepada Ibu Median. Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa ya. Seru
seru abis gitu ya, karena nggak cuma materi, tapi juga ada door prize, games and door prize gitu ya. Kurang apa lagi nih dari Pak Hadi nih, luar biasa. Ya itu karena materinya kan sedikit ya, jadi kan mau nggak mau saya harus karena nggak terlalu ngerti itu. Ya, Apa, tapi yang penting kan interaktif ya, ini lagi siang-siang gini kan ngantuk orang. Sudah betul, sudah betul. Oke, nah sekarang yang tinggal saya tunggu nih pertanyaannya nih, mana nih? mungkin bukan pertanyaan ya, kalau mau ada masukan mungkin ya. Ya boleh Misalnya sekali. ada lagi Tadi yang juga ini, jadi nanti saya bisa berbagi materinya. Nanti siapa tahu nanti dari buku juga. tadi yang dari sesi pagi juga kita diskusi bentuknya, jadi ada yang beri masukan dan juga pertanyaan gitu ya. Mangga, ada yang mau live langsung aja nanya. Ini aja Bu Median dihitung sampai 10, kalau nggak ada udah ini aja. Udah ya going once, going twice lah gitu ya. Udah mau jam 3 kan? Bisa ini Pak Hadi. Soalnya ini kok tiba-tiba udah turn on kamera gitu ya. Dan mau foto, kirain mau nanya. Ini ada sertifikat nih, maka kalau mau mendingan ngisi untuk sertifikat daripada nanya ya. Tadi nggak mau ditanya. Nggak usah nanya ya. Lah, susah loh. Ini kan menjawab sesuatu yang masih abstrak, ini kan semuanya isinya cuman saling debat kusir aja mungkin nanti isinya. Mungkin boleh tukar pikiran Pak Hadi. Lewat apa Pak, Neuralink? Telepati. Tadi kan yang apa ya, ekosistem metaverse itu kan sudah keniscayaan. Tetapi kan kalau kita lihat itu secara teknologi dan lain sebagainya itu kita ya kasarnya Indonesia gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau tadi yang Bapak ceritakan mungkin dari sisi kalau kita, saya nggak tahu ya, tadi berbicara e-commerce, kita memanfaatkan metaverse sebagai marketplace atau apa, atau sebagai ekosistem, ya kita sebagai user saja gitu. Nah, tetapi itu kan mencakup kedaulatan, kedaulatan dalam konteks infrastruktur dari sisi connectivity-nya Pak. Kan tadi Bapak menyebutkan ada beberapa teknologi itu, ada 5G, ada mungkin data center, ada lain sebagainya. Nah itu kan kalau di Indonesia itu ranahnya siapa Pak ya? Sebagai contoh beginilah, kalau kalau ini dekat dengan PT Telkom gitu Pak ya, kira-kira PT Telkom itu dapat duitnya dari apanya? Menyediakan apa? Karena infrastruktur connectivity itu investasinya sangat-sangat besar gitu. Nah, apakah mungkin gitu ya Telkom atau operator IT yang lainnya itu hanya mengandalkan jualan infrastruktur connectivity? Apakah gitu ya ikut terjun di dalam yang di luar connectivity itu? Apakah dalam hal ini digital service-nya atau apa? Nah, jadi kurang lebih model bisnisnya apa Pak ya yang dilakukan oleh suatu operator kayak Telkom lah. Mungkin itu Pak Hadi, mungkin ada gambaran. Nggak ada Pak, pertanyaan yang lebih gampang aja, mungkin saya lempar ke forum aja, saya bisa jawab. Saya nggak ngerti jawabannya. Ya ini kan maksudnya kan kalau pertanyaan ini kan pasti terkaitnya kan dengan banyak hal ya. Kan kalau ngomong apa, ini saya aja ya opening untuk diskusi aja ya. Karena kan biasanya kan main kan mau di connectivity-nya atau mau main di jadi player untuk ini ya over the top-nya gitu kan yang mau diambil kan. Ya. Kalau lihat dari pengalaman kalau Telkom sih kan udah pernah ya mau nyoba over the top kan. Bahkan udah memasukkan juga salah satu CEO-nya dari salah satu marketplace yang cukup terkenal, akhirnya ditutup juga gitu. Nah dari sana ya kita punya di Telkom punya nggak itu kapabilitas untuk masuk ke sana gitu aja pertanyaannya. Kalau ngelihat dari dari spread-nya ya, dapat dari keuntungannya kan memang lebih besar di pembuat aplikasinya kan, bukan di connectivity gitu. Tapi kalau untuk masuk ke sana kan bukan hal yang mudah gitu. Beberapa operator sudah pernah coba melakukan masuk ke dalam bikin marketplace tapi nggak terlalu berhasil.
Nah, itu mungkin yang jadi konsideran. Kalau bisnis modelnya sih tentu saja semua yang tadi disebutkan semuanya berlaku, bisa aja dipakai untuk Telkomnya, untuk misalnya itu bikin marketplace sendiri, market creator, atau menggunakan metaverse ini untuk menjual produk-produknya gitu, buka toko, jadi e-tailer di sana juga bisa gitu. Nah, tapi balik lagi nanti kesiapannya di Telkomnya mampunya yang mana? Ini pasti nanti harus dilakukan formulasi strateginya dulu. Kalau melihat historical kayaknya nggak berat ya. Kalau masuk ikut di over the top ya. Cuma kalau mau main di connectivity, iya, lo tak kan kalau bayangan saya itu kan kita ya kan kalau belanja.com itu dulu ya. Jadi kan bayangan saya kan kita main di connectivity sama ke OTT yang Bapak sebutkan. Itu kan kalau menurut saya itu kita kayak masuk dua-duanya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena Google pun dengan meluncurkan 8.000 satelit Starlink itu dia masuk ke connectivity gitu. Nah, kalau yang OTT masuk ke connectivity, terus yang connectivity diem saja kan kita kelibas. Nah, ini yang antisipasi tadi saya berbicara ngomong kedaulatan itu, karena kalau ngomong satelit itu nggak ada tedeng ngaling-ngalingnya. Iya, nggak ada lagi. Elon Musk ya masih Starlink ya maksudnya mungkin ya. Ya betul Pak. Starlink itu dari Elon Musk. Kalau dari Facebook dia masuk ke situ. Nah, kita kalau nggak bisa masuk ke sana, OTT-nya nggak bisa, wah udah. Kayaknya tinggal sudah mencoba Pak. Coba dan gagal. Ya kok nyoba lagi silakan, nggak apa-apa kan. Nanti siap nggak dengan artinya kan dulu kan udah pernah coba berbagai strategi ya kan, menggunakan diferensiasi kualitas gitu kan, yang masuk ke kita dibagusin ke warga, tapi kan dimarahin kan sama pemerintah, nggak boleh. Artinya dari sisi pemerintah sendiri kan memang tidak menyediakan akomodasi yang cukup untuk pengembangan produk di dalam negeri gitu. Kalau di China kan memang diproteksi sekali, sehingga di sana berkembangnya itu ya katanya sih lebih semarak gitu dibandingkan dengan negara lain. Tapi nggak tahu benar juga nggak itu strateginya. Ya Pak. Itu Pak jelas Pak. Cukup tidak jelas kan. Kenapa sih? Satu dulu nunggu itu masuk jadi CEO, terus mau diapain gitu belajar, kok malah ditutup begitu sih, saya aja udah bisa ngusulin kalau itu kan. Siap Pak. Terima kasih. Ya, teman Pak Riza. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanggapi diskusi yang ini sudah berlangsung. Begitu ya. Intinya sudah ada effort Pak Adi ya. Udah dilakukan begitu ya. Kan ada yang berangkat dari device, ada dari network, ada dari application gitu kan. Sekarang yang menang kan yang berangkat dari application semua nih, karena duitnya lebih banyak, udah bisa bakar uang. Yang main jadi network itu, apalagi perusahaan BUMN itu kan gerakannya itu kan agak susah ya, mau bakar uang nanti masuk masalah gitu kan. Ini agility-nya ya. Iya. Harus pakai anak perusahaan misalnya gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu mau nanya? Ya ampun, udah jam 3 kurang 6. Masih 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Aduh, ini gawat ini. Nggak apa-apa, tapi kalau kita buat ngisi ini mungkin ngisi sertifikat Bu, mungkin waktunya buat teman-teman bisa biar fokus. Boleh Bapak Ibu sambil mengingatkan juga ya, link absennya kan sudah ada, mangga diisi untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi feedbacknya apa bisa dicantumkan di situ. Oke, saya rasa sepertinya sudah ya, tidak ada pertanyaan. Aduh, Pak Adi masih seneng. Tapi sukses nih, karena tadi gamenya sudah dimainkan sampai selesai, begitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi dan kita sudah dapat 3 winner, jadi lancar begitu ya. Oleh karena itu, saya pikir kita sesi tanya jawabnya bisa tutup begitu ya Pak Adi ya? Iya, sepertinya begitu Bu, karena waktunya juga udah habis kan ini. Oke, nanti untuk tadi pemenangnya kan tadi ada Bapak Yusuf, Ibu Nora dan Ratih gitu ya. Nanti dihubungi panitia untuk berkaitan dengan alamat ya tadi ya. Iya. Selamat ya, kami ucapkan gitu ya. Dan untuk tadi juga selamat loh, kemungkinan speaker of the year nih. Nanti kita online seminar mau kasih beberapa award ke akhir tahun gitu. Oh ya, dia duit, kasih uang. Masih rahasia. Misteri, masih misteri. Begitu ya. Kita boleh foto dulu ya. Ya,
Oke, jadi Mangga tadi sepertinya tadi Pak Dwi udah on cam juga. Nah, kan enak nih kelihatan semuanya. Biar 50 Master rewardnya. Nah, udah dari bulan ini udah Pak Dwi kok kembali lagi ke sana, belum terrealisir nih. Thank you Bu Nora. Ya, jadi nanti kita ada the most interactive speaker, the most interesting speaker gitu ya dari materials gitu ya. Macam-macam deh. Tapi akhir tahun karena kita lihat dulu semua speaker. Oh, iya. Sepertinya sudah ya, sudah pada on cam semua. Mangga panitia. Bisa difoto. Saya lihat ada makasih ini ada Pak Candiwan, Ibu Galuh ya. Ini Pak Irwan mana? Ada Pak Irwan ya untuk mengambil foto. Sepertinya ini ada dua slide ya. Kalau di saya sih 2 slide ya. Nah, Di saya sih 1. Oh, 1 ya. Oke, ini saya yang kasih Q-nya Pak Irwan atau Pak Haris ya? Oh enggak, kayaknya sih Pak Irwan. Oke, ntar. Mana nih nanti kita udah full smile terus belum diambil gitu ya. Udah kering. Udah kering. Atau nanti saya print screen aja dari saya. Oke. 1, 2. Oh, tunggu. Pak Fahmi menyusul. Oke. 1 lagi. Ada lagi? Pak Dwi. Nah, oke. Ya, saya hitung ya. 1, 2. Ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Adi ya. Sudah menyampaikan materi yang begitu menarik gitu ya. Jadi kita pada nggak ngantuk nih. Jadi walaupun for dummies gitu ya. By dummies. Sangat Bukan for dummies, oh, ya, by dummies. By dummies. For dummies marah semua nih. Sisanya ada di sini. Soalnya saya termasuk dummies juga. Gitu ya. Luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan semua bermanfaat ya di kemudian hari. Oke, kita sudah di penghujung acara gitu ya. Alhamdulillah acara kita berjalan lancar. Ya, terima kasih semuanya, panitia juga di acara webinar ini. Saya mohon maaf ya jika ada kesalahan. Saya Mediani Krisaka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Semuanya. Ya, stay safe and stay healthy ya. Sampai ketemu bulan depan. Oke.